Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi proposal, yaitu proposal tentang bisnis properti. Ya, perkenalkan dari saya adalah Rahman Fadil Rifki. Nama saya Firman Saputra. Nama saya Abdul Rahman Subowo. Nama saya Prasetyo Siatasya. Saya Abdul Rashid Muhammad. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Latar belakang proposal bisnis properti. Pasar properti telah menjadi salah satu sektor yang terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya investasi dunia, terbuka peluang besar untuk inovasi dan memberikan solusi yang terbaik buat konsumen. Analisis pasar menunjukkan bahwa kota-kota besar mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang tinggi, yang mendorong permintaan akan hunian yang terjangkau, berkualitas, berlokasi strategis. Di samping itu, tren gaya hidup yang berubah dan perubahan akan ruang kerja yang fleksibel mempengaruhi permintaan akan properti komersial yang inovatif. Pesatnya perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan pada sektor properti. Dengan munculnya platform daring menyediakan informasi pemasaran dan transaksi properti, adaptasi terhadap teknologi ini menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing dan memenuhi harapan konsumen. Kami, tim manajemen dari PT Modal Jaya Abadi, dengan pengalaman yang luas dalam industri properti, melihat peluang yang sangat menjanjikan dalam masa ini. Dengan kombinasi antara pemahaman mendalam akan kebutuhan konsumen, inovasi teknologi, dan komitmen terhadap kualitas, kami bermaksud untuk memperkenalkan proyek properti yang revolusioner dan memimpin dalam industri ini. Melalui proposal ini, kami bermaksud untuk menjelaskan visi, misi, dan tujuan kami, serta merinci rencana pengembangan proyek properti yang kami tawarkan. Kami yakin bahwa dengan pendekatan yang komprehensif dan komitmen kami terhadap keunggulan, proyek ini akan tonggak baru dalam industri properti, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi semua pemangku properti. Berikut ini adalah struktur perusahaan kami. 1. Deskripsi umum perusahaan. Nama perusahaan PT Modal Jaya Abadi. Tanggal berdiri 30 Februari 2024. Alamat perusahaan Jalan Pocino, Kecamatan Bermuda, Kabupaten Purwokerto, Kota RT 3 RW 2 nomor 666. Jenis perusahaan bisnis properti. Jumlah karyawan ada 5. Produk jasa. Hubungi kami dengan alamat email yaitu alojamsud88@gmail.com. Yang kedua ada riwayat perusahaan. Riwayat perusahaannya adalah PT Modal Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan properti perumahan, apartemen, elit home, dan hotel yang dibentuk pada tanggal 30 Februari 2024. Visi dan misi. Yang pertama visi bisnis properti kami adalah menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan hunian yang inovatif, berkelanjutan, dan memperkaya kehidupan masyarakat melalui pengembangan properti yang berfokus pada keberlangsungan, desain yang menarik, dan pelayanan yang berkualitas. Kami bertujuan untuk menciptakan komunitas yang harmonis dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan kami. Misi 1. Menghadirkan pengalaman hunian yang luar biasa bagi setiap penghuni melalui desain inovatif, kualitas bangunan yang tinggi, dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan. 2. Berkomitmen untuk berkelanjutan lingkungan dengan menerapkan praktik konstruksi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya efisien, dan integrasi teknologi hijau. 3. Memperkuat hubungan dengan komunitas lokal dengan berpartisipasi dalam program-program sosial dan pengembangan ruang publik yang bersahabat. 4. Menyediakan layanan pelanggan yang unggul dengan mendengarkan dan merespon kebutuhan penghuni serta memberikan solusi yang tepat dan efektif. 5. Mengutamakan integrasi, integritas, kejujuran, profesionalisme dalam bentuk hasil bisnis kami untuk membangun kepercayaan yang kokoh dengan semua pemangku kepentingan. Rancangan anggaran biaya atau RAB. Jenis barang, jumlah, keterangan harga barang, dan total. Harga barang yang pertama yaitu ada penggandaan proposal dengan jumlah barang, status, dan keterangannya terpenuhi. Harga barangnya yaitu 5.000 dan
Ketiga, ada brosur dengan jumlah barang melebihi dari 1000. Keterangannya belum. Harga barang yaitu 1.125 perak dengan total 1.250.000. Dan keempat, ada papan iklan dengan jumlah barang 10 dan keterangannya yaitu terpenuhi. Dengan harga barang yaitu 3 juta dan total 30 juta ribu. 5, ada pengadaan KTI dan jumlah barang 100 dengan keterangan penuhi dan harga terjual barangnya yaitu 10.000 dengan total 10 juta. Lalu ada materai dengan jumlah barang 20 dan keterangannya terpenuhi dengan harga satuannya 10.000 dan harga totalnya 200.000. Total keuntungan yang kita dapat yaitu 45.450.000 rupiah. Selanjutnya, strategi pemasaran. A. Strategi pemasaran bisnis properti kami meliputi 1. Segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar yang tepat berdasarkan demografi, preferensi, dan kebutuhan, seperti profesional muda, keluarga, atau investor properti. 2. Pemetaan produk. Menyusun portofolio properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi tiap segmen pasar, termasuk hunian dengan berbagai ukuran, fasilitas, dan harga. Udah. 3. Branding yang kuat. Membangun citra merek yang kuat yang mencerminkan nilai-nilai kami, seperti inovasi, keberlanjutan, dan kualitas, melalui desain logo, identitas visual, dan pesan pemasaran yang konsisten. 4. Pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kesadaran merek, dan menghasilkan prospek pembeli potensial melalui konten berkualitas, iklan yang ditargetkan, dan kampanye kreatif. 5. Kemitraan dan kolaborasi. Bermitra dengan agen properti lokal, perusahaan teknologi, dan influencer industri untuk meningkatkan visibilitas, memperluas jaringan, dan menjangkau audiens yang lebih luas. 6. Pengalaman pengunjung yang memikat. Membangun pengalaman yang menarik bagi calon pembeli melalui tur virtual, galeri foto yang menarik, dan acara pameran properti yang mengesankan. 7. Layanan pelanggan yang unggul. Memberikan layanan pelanggan yang responsif dan personal, mulai dari pertanyaan awal hingga proses penjualan dan purna jual, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mendapatkan rekomendasi positif. 8. Analisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data pasar, perilaku konsumen, dan tren industri untuk mengidentifikasi peluang baru, menyesuaikan strategi pemasaran, dan meningkatkan efektivitas kampanye. 3. Selanjutnya, manajemen proyek. A. Inisiasi proyek meliputi identifikasi tujuan proyek properti, lakukan analisis kelayakan dan risiko, tetapkan pemangku kepentingan dan proyek. B. Perencanaan proyek. Rencanakan tahapan pengembangan properti, tetapkan anggaran dan sumber daya, membuat jadwal proyek dan identifikasi milestone. C. Pengadaan aset. Kelola proses akuisisi properti, oleh izin dan persetujuan yang diperlukan, tetapkan prosedur legal dan kontrak. D. Desain dan pengembangan. Pilih tim arsitek dan kontraktor. Pantau progres desain dan pembangunan, pastikan sesuai dengan standar dan peraturan. E. Pelaksanaan konstruksi. Awasi pelaksanaan konstruksi, koordinasikan aktivitas kontraktor dan subkontraktor, atur inspeksi kualitas secara teratur. F. Manajemen keuangan. Kelola anggaran proyek dan pembiayaan. Pantau biaya dan laporan keuangan proyek. Lakukan evaluasi biaya secara berkala. G. Pengendalian risiko. Identifikasi dan evaluasi risiko proyek. Implementasikan strategi pengendalian risiko. Tanggapi perubahan kondisi dengan cepat. A. Komunikasi dan pemangku kepentingan. Atur rapat proyek secara teratur. Berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Tanggapi korban permintaan dengan transparan. I.
penyelesaian proyek. Tetapkan prosedur penyelesaian dan serah terima. Lakukan inspeksi final dan uji kelayakan. Pastikan pemenuhan semua persyaratan kontrak. J. Evaluasi pasca proyek. Analisis kinerja proyek dan pelajaran yang didapat. Kumpulkan umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan. Sosialisasikan hasil evaluasi untuk kebaikan di masa mendatang. Penutup dan lampiran. A. Penutup bisnis properti. Kami percaya bahwa visi, misi, dan strategi pemasaran yang telah kami susun akan membawa kesuksesan bagi bisnis properti kami. Dengan komitmen kami terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pelayanan pelanggan yang unggul, kami yakin dapat mencapai tujuan kami untuk menjadi pemimpin dalam industri properti. Terima kasih atas kesempatan ini, dan kami siap untuk memulai perjalanan menuju kesuksesan bersama Anda. B. Lampiran proposal. 1. Profil perusahaan. Ringkasan tentang sejarah, nilai, dan pencapaian kami sebagai perusahaan properti. 2. Tim manajemen. Profil singkat dari anggota tim manajemen kami, termasuk pengalaman dan keahlian mereka. 3. Referensi proyek, testimoni dan ulasan dari pelanggan terdahulu serta proyek properti yang telah kami selesaikan. 4. Rencana pemasaran. Rincian strategi pemasaran yang telah kami jelaskan sebelumnya, beserta anggaran dan jadwal pelaksanaannya. 5. Analisis pasar. Data pasar terkini, tren industri, dan analisis pesaing untuk mendukung strategi pemasaran kami. 6. Rencana keuangan. Proyeksi keuangan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk pendapatannya, biaya, dan proyeksi laba rugi. 7. Izin dan perizinan. Dokumen-dokumen resmi terkait izin dan perizinan untuk setiap proyek properti yang sedang atau akan kami kembangkan. Sekian